GKI Kanaan, senang sekali teman-teman hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, gak berasa ya kalau hari ini udah hari Jumat lagi. Ada banyak hal yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, bukan? Nah teman-teman, udah bersyukur atau belum? Kalau belum, nah pas banget. Hari ini kita mau sama-sama mempelajari sebuah tema, yaitu mensyukuri berkat Tuhan untuk hidup kita. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang pertama dan ayat yang ke-28 saja. Kita akan melihat dua ayat ini saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Ayat yang ke-28, "Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing." Nah teman-teman, dari dua ayat yang singkat yang barusan kita baca, sebenarnya itu adalah kata-kata sebelum Yakub meninggal dan akhirnya dikuburkan dalam akhir dari pasal yang ke-49 ini. Nah teman-teman, biasanya sebelum seorang Yahudi meninggal, di dalam tradisi itu selalu ada semacam seperti acara berkumpul bersama teman-teman, di mana ada kata-kata wejangan yang akan disampaikan. Tetapi bukan hanya kata-kata wejangan, biasanya juga ada ucapan berkat yang diberikan dari sang ayah atau dari orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang akan ditinggalkan. Nah teman-teman, mungkin bagi kita ini adalah hal yang biasa saja. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang biasa saja. Tetapi di zaman itu teman-teman, ini adalah momen yang sungguh-sungguh sakral, yang sungguh-sungguh mengharukan, di mana sang ayah berdoa memohonkan berkat bagi anak-anak mereka atas ke-12 anaknya. Nah menarik sekali teman-teman, di dalam ayat yang ke-28b, di situ dikatakan demikian, ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Setiap dari mereka teman-teman mendapatkan berkatnya masing-masing, mendapatkan berkatnya sendiri-sendiri, cukup untuk mereka. Semua mendapatkan berkatnya sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Nah di dalam bagian ini pun kita dapat melihat sesungguhnya bagaimana ada berkat-berkat yang Tuhan sudah atur bagi mereka. Tidak ada berkat yang sesungguhnya jauh lebih besar, jauh lebih kecil. Semuanya adil sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Dan itu juga sebabnya kita mau belajar satu hal. Teman-teman, dari ayat yang ke-28 ini kita tahu bahwa Tuhan memberkati setiap kita dengan berkat yang telah diuntukkan kepada kita masing-masing. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar jangan iri ketika kita melihat ada orang yang memiliki harta yang lebih dari kita. Jangan iri, karena bukan itulah poinnya. Teman-teman, di sisi lain kita juga jangan sombong ketika kita memiliki apa yang lebih daripada orang lain. Sebab sesungguhnya berkat yang Tuhan berikan, yang terutama yang ada di dalam hidup kita, bukan berbicara tentang harta teman-teman, tetapi bagaimana berbicara tentang kehadiran Tuhan, tentang bagaimana penyertaan Tuhan dan karya keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk kita di dalam dunia ini. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita hari ini belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom teman-teman semua, jadi itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur atas segala yang kita miliki, dan jangan iri terhadap apa yang dimiliki orang-orang lain, karena setiap orang memiliki porsi berkatnya masing-masing. Nah, mari kita akhiri saat teduh ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas nafas kehidupan yang bisa kami hirup pada hari ini. Tuhan, berkatilah kiranya semua kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa bersyukur atas segala hal yang kami miliki dan tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, aku mau memberikan sedikit pengumuman dulu ya.
Yang pertama-tama, besok kita bakal ada saat teduh bareng lagi di YouTube channel ini. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Yang kedua, besok kita juga bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Linknya akan di-share di grup Line atau di grup WA kalian. Jadi, dicek juga ya. Nah, setiap hari Minggu jam 4 sore kita bakal ada rilis podcast baru di Spotify. Jadi, jangan lupa untuk dengerin juga karena topiknya itu menarik banget. Nah, kalau misalkan kalian ada pergumulan, kalian bisa langsung DM ke Instagram Youth GKI Kanaan. Nanti pergumulan kalian ini akan kita bahas bareng-bareng di podcast Spotify. Nah, yang terakhir, tanggal 31 Oktober nanti kita bakal ada puasa bareng-bareng. Nah, untuk teman-teman yang belum join, kalian bisa langsung scan QR yang ada di sini dan join grup WA kita. Kalau misalkan kalian nggak bisa scan, kalian bisa langsung DM ke Youth GKI Kanaan untuk diminta di-invite ke grup WA-nya. Nah, itu dia saat teduh kita untuk hari ini. Have a blessed day. God bless you. Bye-bye. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kayaknya udah banyak banget di DM IG kita, IG Youth, banyak banget nih yang request tema ini. Kita temanya spesial, indigo. Indigo tuh gimana ya Coach jadinya? Nah, orang-orang indigo ini, teman-teman, ini punya kemampuan khusus yang susah dijelaskan dengan logika. Misalnya ya kok, kalau kita ambil dari Alkitab, misalnya kayak yang Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Sekarang tuh banyak banget kayaknya ya yang ngaku-ngaku indigo terus bisa lihat. Nah, jadi itu sebenarnya tuh hal yang baik atau yang negatif gitu kok. Kalau kita misalnya kita bisa lihat masa depan, kita kan jadi bisa berhati-hati gitu loh kok. Tuhan nggak ngomong, oh tahun 2025 ya, gitu ya. Nanti kamu siap-siap ya 2025 ya, begitu. Tuhan nggak ngomong begitu. Tuhan kasih tahu cara hidup kita selagi kita dalam ketidaktahuan itu. Cara hidup kita untuk menantikan Kristus yang kita nggak tahu kapan itu.